Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Febrian Nuran, NIM 2270412 dari kelas A. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang telah saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester Teknologi Kesehatan Digital. Jurnal yang pertama yaitu efektivitas dalam penerapan teknologi PDA atau Personal Digital Assistant di pelayanan keperawatan. PDA atau Personal Digital Assistant adalah perangkat lunak atau perangkat yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola tugas sehari-hari secara digital. Manfaatnya yaitu dapat digunakan di mana saja, akses lebih mudah, meningkatkan efisiensi dan akurasi, serta mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangannya yaitu masalah keamanan dan privasi, ketergantungan internet, perlunya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang teknologi maupun bidang kesehatan. Dampak yang dapat kita lihat yaitu pekerjaan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan efisien, serta pasien diuntungkan karena kemungkinan kesalahan dalam pengobatan berkurang atau tidak ada sama sekali. Yang selanjutnya penerapan. Penerapan PDA membantu perawat untuk lebih efisien dan akurat dalam mendokumentasikan riwayat penyakit pasien. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari hasil analisis jurnal yang dilakukan, bisa dilihat bahwa PDA sangat diperlukan dalam sistem pelayanan kesehatan karena dapat membantu para tenaga kesehatan dan tenaga medis yang ada dalam mendokumentasikan riwayat penyakit pasien. Namun ada beberapa hal yang dapat menjadi tantangan dalam implementasi PDA ini. Salah satu contoh yaitu keamanan dan privasi data pasien. Selanjutnya yaitu manfaat implementasi dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputerisasi dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputerisasi adalah pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang telah disediakan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Manfaatnya yang pertama yaitu kerja perawat lebih efektif, efisien, dan optimal. Yang kedua, pertukaran informasi yang lebih dapat diandalkan antara perawat dan pasien. Adapun kekurangan, yang pertama yaitu membutuhkan anggaran yang besar dalam pertama kali implementasi. Yang kedua, membutuhkan tempat penyimpanan data yang cukup besar. Dampak terhadap pelayanan kesehatan yaitu pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis komputerisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Dalam penerapannya, rumah sakit telah mendukung pergeseran paradigma pelayanan kesehatan saat ini ke arah pelayanan berfokus pada pasien atau center care. Penerapan sistem pendokumentasi berbasis komputer ini juga sesuai dengan filosofi standar nasional akreditasi rumah sakit, yaitu kualitas dan keselamatan pasien. Karena rumah sakit saat ini dituntut untuk selalu menjaga kualitas dan keselamatan pasien. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dengan adanya pendokumentasian ASKEP secara komputerisasi dapat mempermudah para tenaga medis dalam melakukan rekam medis perjalanan penyakit pasien. Selain itu juga adanya pendokumentasian ASKEP secara komputerisasi dapat membuat tenaga kesehatan semakin efektif, efisien, dan proaktif dalam bekerja. Yang terakhir yaitu implementasi rekam medis elektronik di institusi pelayanan kesehatan Indonesia. Sistem digital yang disebut rekam medis elektronik adalah sistem yang menyimpan, mengelola, dan mengakses data kesehatan pasien secara elektronik. Sistem ini menggantikan catatan medis berbasis kertas dan memungkinkan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengakses catatan tersebut melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya, manfaat. Pertama, meningkatnya efisiensi pelayanan kesehatan. Kedua, mempercepat proses pencarian, pengolahan, dan penyimpanan data pasien. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan kertas. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang bersifat klinis seperti pemberian obat. Adapun kekurangan yaitu sumber daya manusia yang tidak mencukupi, sarana prasarana yang kurang memadai, kebijakan yang berlaku di fasilitas kesehatan yang terkait. Dampak dari RME yaitu bagi layanan kesehatan, mempermudah para nakes dalam mengelola data pasien serta membantu dalam menentukan diagnosa dan memberikan obat-obatan secara cepat dan tepat.
Adapun penerapan RME ini masih dalam tahap permulaan dengan penggunaan sistem berdasarkan database Healthy Plus. Penggunaan database Healthy Plus ini akan mempermudah dokter dalam mengakses data pasien dengan perangkat seluler yang terkoneksi secara daring. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sistem digital yang disebut RME dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data kesehatan pasien secara elektronik. Manfaat pengguna RME termasuk peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan dan pengurangan penggunaan kertas. Namun ada kekurangan penggunaan RME yaitu memerlukan sarana prasarana yang mendukung dan sumber daya yang berpengalaman dalam bidang kesehatan masing-masing. Demikian hasil presentasi saya, diucapkan terima kasih.